Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat animasi dasar menggunakan software Adobe After Effects. Pertama yang harus kita buat adalah komposisi baru. Beri nama komposisi di sini, misalnya transform animation. Kemudian kita atur presetnya. Ini bisa kita pilih atau buat secara custom. Misalkan 1920 kali 1080 ya, 1920 kali 1080 pixel. Ini resolusi HD, Full HD. Kemudian pixel aspect ratio-nya square pixel. Frame rate-nya 29,97 ya, bisa default. Kemudian di sini ada durasi. 0 ini artinya jam, 00 yang keduanya artinya menit, 05 artinya detik. Kita buat waktu videonya atau durasi videonya selama 6 detik misalnya. Kemudian background color-nya bisa kita atur ya, mau warna apapun bisa, termasuk kita bisa mengambil warna di sini ya, misalkan seperti ini, atau kita mau memilih menyesuaikan dengan keinginan kita. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian oke. Ini layarnya penuh. Ini bisa kita atur, misalkan seperti ini, fit, atau kita zoom lagi, atau kita perkecil lagi, ya, seperti ini. Kita zoom lagi, seperti ini, ya. Kita fit saja. Kemudian layar ini bisa kita geser, seperti ini, ya. Ini seperti di Adobe Illustrator ya. Panel composition ini jika diibaratkan di Illustrator adalah kanvasnya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita atur mau ada backgroundnya atau transparan. Kalau transparan nanti videonya ketika kalian import ke Premiere itu transparan ya, jadi seperti PNG kalau di still image, seperti itu. Oke, nah di sini kita akan belajar bagaimana membuat animasi sederhana ya, dasar di software Adobe After Effects. Maka dari itu kita coba dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar yang ada. Kita coba ambil kita coba buat objek seperti ini. Kemudian kita buat objek lainnya ya, seperti ini. Dan yang terakhir ini. Kita coba buat segitiga ya. Nah, oke, sorry. Seperti ini. Oke, kita punya 3 layer. Di layer pertama itu bentuk segi 5 yang nanti akan kita ubah jadi segitiga. Kemudian yang kedua bentuk lingkaran. Yang keempat bentuk persegi. Nah, kita bisa ubah
bentuk segi 5 ini menjadi segitiga. Caranya kita buka ini, kemudian sini ada poin, kita ganti yang tadinya 3 menjadi, yang tadinya 5 menjadi 3 seperti ini, lalu enter, maka menjadi segitiga. Jika sudah, ini kita tutup kembali. Oke, supaya nanti nggak terlalu banyak ya di sini. Nah, yang kedua, supaya tidak membingungkan, kita bisa ubah nama layernya ya. Kalau ini masih shape layer 1, 2, dan 3, kita ubah nama layernya. Caranya klik kanan, rename. Ini kita beri nama misalkan square. Kemudian yang ini kita beri nama circle. Dan yang ketiga kita beri nama triangle. Nah, jika sudah, baru kita coba play ya. Caranya di sini ada panel preview, kita play. Tidak ada gerakan ya, karena kita belum menganimasikannya. Oke, kemudian kita coba tekan space. Oke. Nah, jadi ada dua cara untuk ngeplay apa yang sudah kita buat ya di panel timeline. Caranya dengan di panel preview dan timeline. Kemudian menggunakan space di keyboard. Kemudian ini semuanya durasinya 6 detik ya. Setiap objek di layer ini durasi videonya 6 detik ya, durasi klipnya 6 detik. Nah, kita bisa mengurangi ya durasinya, caranya tinggal di trim saja. Ingat menggunakan tool selection tool, caranya seperti ini ya. Kita akan membuat triangle, dia mulai di detik ke 1 misalnya ya, di detik ke di sini ya. Oke. Nah, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita coba di sini juga kita atur, misalkan seperti ini. Ya. Untuk bisa di play secara berulang-ulang, di sini ada click to change loop option. Ini bisa, kalau gini artinya dia diulang-ulang. Ketika di play dia diulang-ulang ya. Setelah ke detik terakhir, dia balik lagi ke detik awal. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengubah warna setiap objek ini. Oke. Ini kita ubah warnanya, misalnya ini bisa pakai fill. Ini fillnya tidak ada ya, artinya kita bisa tambahkan warnanya seperti ini. Kita bisa ubah warnanya apapun yang kita mau, seperti ini. Saya pengennya outline saja, jadi fillnya di none, dan di sini kita tambahkan warnanya, bisa kita ambil misalkan dari sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua saya akan ubah warnanya menjadi warna merah, misalkan seperti ini. Oke.
Kemudian yang ketiga, saya ubah warnanya menjadi warna biru ya. Seperti ini. Atau warna lain. Misalkan hijau. Seperti ini ya. Di sini kita punya warna ungu kebiruan, merah, dan hijau. Ini bisa kita ubah, misalkan yang circle karena warna merah, saya ubah labelnya menjadi warna red. Kemudian yang triangle bisa kita ubah warnanya menjadi green. Seperti ini. Ya, supaya tidak membingungkan, kita bisa ubah warnanya. Oke. Kemudian kita akan mulai menganimasikannya. Caranya, misalkan yang akan kita animasikan pertama kali adalah yang circle. Yang ini, yang circle. Nah, atau yang ini dulu deh. Oke. Pertama, kita perhatikan ketika kita klik ini ada titik-titik. Ya, sebanyak ada 8 titik, dan di sini ada yang anggap saja ini seperti titik ya. Nah, ini yang disebut dengan anchor point. Nah, maka zoomnya akan seperti ini ya, karena anchor pointnya di sebelah situ. Nah, kalau ingin zoomnya seperti ini, kita pindahkan dulu anchor pointnya. Kalau ingin di tengah sambil tekan Ctrl di keyboard, dia otomatis nanti ke tengah. Ya, atau kalau di Mac kita tekan Command, ini udah pasti tengah-tengah. Coba kita scale, hasilnya akan berbeda. Seperti ini ya. Jadi ini titik sumbunya ada di tengah-tengah. Ya, titik tumbunya di tengah-tengah. Oke, kalau gitu lanjut kita animasikan yang ini dulu. Saya pengen ini anchor point-nya ada di tengah. Ya, jadi pakai tools ini untuk memindahkan anchor point. Oke, ini sudah di tengah. Dan kita pakai lagi selection tool. Saya ingin memindahkan circle ini ke sebelah kanan di sini, ya. Ini kita tempatkan di sini ya, pas circle dimulai ya di sini. Kemudian kita pindahkan. Kalau ingin memindahkan objek yang ada di sini ya, caranya kalian pilih position ya. Kita ubah posisinya di mana. Kita posisinya di sini, kita klik stopwatch ini artinya keyframe. Ya, kita beri titik dulu di sini ya, titik keyframe-nya. Kemudian ini artinya keyframe sudah aktif. Kemudian saya akan pindahkan current time indikatornya ke sebelah sini. Nah, kemudian ini yang square ya. Oke. Kita pindahkan yang square-nya ke, nah ini bisa pakai ini. Kalau ingin presisi bisa pakai ini. Atau diketik ya, tulisan 200. Nanti dia akan pindah. 300. Tuh, dia akan berpindah. Tapi bisa juga kita pindahkan sesuka hati kita dengan cara seperti ini. Nah, kemudian akan muncul garis ya. Nanti objek ini akan mengikuti garis seperti ini. Kemudian kita pindahkan lagi ke sini ya. Ini kalau bisa kita pindahkan lagi ke sini ya. Ini si keyframe bisa kita pindah-pindahkan. Kita coba di sini dulu. Kemudian di detik ke terakhir, nah ini di detik terakhir, kita kembalikan lagi
ini karena menghilang, kita agak geser. Kita balikkan lagi dia ke titik awal seperti ini. Kalau pengen lurus, presisi sambil tekan shift di keyboard. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nanti akan ada jeda. Jadi dia ketika di sini jeda. Kenapa? Kan tidak ada keyframe di sini. Ketika dia menyentuh keyframe karena time indikatornya, maka dia sudah siap meluncur ke sebelah kanan. Kemudian menuju keyframe berikutnya dia meluncur ke sebelah kiri. Seperti itu. Ini keyframe-nya bisa kita ubah-ubah. Misalkan saya pindahkan ke sini, ya, ke titik semula, titik awal. Kemudian saya pindahkan juga ini ke sini, maka nanti hasilnya akan berbeda. Ya. Dia cepat, kemudian melambat. Ya. Jadi ini fungsinya adalah ketika kita mengatur jarak keyframe, ada semakin dia berdekatan keyframe-nya maka akan semakin cepat. Ya. Nah, ketika menjauh, dia akan semakin lambat. Seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba kita buat ini sampai akhir, kita tambahkan. Ini saya coba pindahkan ini ke terakhir. Seperti ini. Kalau ingin konstan, usahakan ini ada di titik yang seimbang ya, antara kanan dan kirinya. Ya, ketika ini jarak titik ini ke titik ini dengan titik ini ke titik ini, durasi tempuhnya sama. Ya, durasinya sama. Dibagi 2. Jadi nanti konstan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita tutup seperti ini, kita fokus ke objek yang kedua, yaitu lingkaran. Di objek yang kedua ini, kita buat transform berikutnya, yaitu scale. Ya, membuat objek ini tampak lebih kecil dan kemudian membesar. Saya pindahkan dulu objeknya ke tengah, sini ya. Kemudian anchor point-nya, ini sudah saya taruh di tengah. Selanjutnya kita aktifkan, sini ada scale, kita aktifkan scale, ya. Di sini sudah muncul keyframe-nya. Kemudian di detik kedua dia membesar, misalkan lebih besar ya, 400, seperti ini. Atau ini terlalu besar, kita kurangi menjadi 200. Kemudian di detik berikutnya dia menjadi 0, ya, menghilang. Kemudian di detik terakhir sini dia menjadi 600%. Oke. Nih 600%. Oke, kita coba play. Kita lihat hasilnya. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan opacity di sini ya, supaya transparan. Ketika dia membesar, perlahan menghilang, ya. Jadi biar nggak tiba-tiba hilang, kita tambahkan efek opacity. Caranya di sini ada opacity. Jadi kita sebenarnya bisa di mana saja, bisa kita taruh di sebelah sini, terus ini kita coba di sini saja. Jadi dari awal dia akan perlahan menjadi transparan ya.
100% berarti dia solid ya, isinya filenya penuh 100% ya, warnanya stroke-nya penuh 100%. Kemudian di akhir opacity-nya 0% ya, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya, perlahan dia memudar, hilang seperti itu. Kemudian jika sudah berhasil, kita akan coba yang segitiga untuk membuatnya berputar ya. Kita buat segitiga ini berputar-putar. Kita pastikan dulu anchor point-nya di mana. Nah, ini anchor point-nya di sini ya. Kalau misalkan anchor point-nya di sini, ketika kita rotate seperti ini, maka akan seperti ini ya. Nah, kita pindahkan dulu anchor point-nya ke sini sambil tekan Command atau Control di keyboard. Kalau sudah, kita aktifkan rotation seperti ini. Nah, maka ada keyframe-nya di sini. Di sini kita biarkan dia di titik 0 ya, atau di 0x, artinya 0 kali 00 derajat. Tapi ketika di akhir dia berubah 360 derajat seperti ini. Dia berputar 360 derajat. Nah, tapi di sini tidak muncul 360 derajatnya, tapi di sini bertambah jadi 1x. Itu artinya 1 kali putaran. Kita coba play yang segitiga. Nah, dia sedang berputar 1 kali putaran 360 derajat. Nah, kemudian kalau pengen cepat muternya ya, lebih cepat, kita delete dulu. Nah, keyframe-nya harus aktif ya. Ini jadi keyframe itu bisa kita pindah-pindahkan atau kita hapus ya. Tinggal di delete saja. Nah, kemudian ini kita bisa atur ini misalkan 360 derajat 1 kali. Nah, kita ubah jangan 1 kali tapi menjadi misalkan 5 kali atau 10 kali. Seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Sangat cepat. Begitu ya. Itu artinya dia berputar 10 kali ya, di dalam rentang waktu 6 detik. 10 kali 360 derajat. Oke, mungkin itu saja materi pertemuan kali ini. Kemudian jika kalian ingin merender hasilnya, langsung saja di sini ada file ya. Jangan lupa untuk di save dulu. Kita bisa menyimpan projectnya di sini ya, save as. Nanti kita bisa misalkan kita beri nama dulu projectnya di sini. Namanya misalkan animasi ya. Kemudian kita save, nanti file formatnya Adobe After Effects Project ya, .aep seperti ini atau AEP. Save. Ketika sudah di save, kita export di sini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita atur dulu output modulnya seperti apa. Kita bisa pilih sini formatnya. Saya pakainya yang QuickTime saja. Nanti formatnya MOV. Kalau pengen MP4 kalian gunakan H264 formatnya. Oke. Di sini bisa diatur juga ya. Video codecnya apa? Saya biarkan saja itu. Ya, oke dulu. Nah, kemudian kita tekan OK di sini. Ya, kita sudah atur di sini QuickTime.
Kemudian outputnya, nah ini nanti kita mau taruh di mana outputnya, kita klik di sini. Kita rename, misalkan namanya animasi. Seperti ini. Kita save. Animasi MOV. Kita render. Selesai, kita bisa lihat langsung hasilnya. Kalau misalkan saya ingin membuat objek ini menjadi dari kecil ke besar ya, diatur skalanya. Ketika anchor point-nya ada di ujung sebelah sini, maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat di sini ada transform. Ada scale. Kita coba, kita scale ya. Kita akan lihat hasilnya seperti ini.